حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نعبد إلا إياه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا الكريم سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakum, hadirin hadirat sekalian, jamaah Masjid Al-Azhar yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang mulia ini ingin saya sampaikan satu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Umar yang dikenal dengan Ibnu Umar, di mana beliau satu hari menceritakan tentang akhadhan Nabi sallallahu alaihi wasallam bimankibi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hari pernah memegang pundakku. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Kun fid dunya, jadikanlah hidup di dunia ini ka'annaka gharibun, seakan-akan Anda seperti orang yang gharib, orang yang asing, aw 'abiru sabilin, atau orang yang sedang lewat di satu jalan. Jamaah sekalian rahimakumullah, satu hadis yang sangat singkat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan oleh para ulama bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan kalimat yang jawami'ul kalim. Artinya kalimat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat singkat tapi memiliki makna yang padat. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kun fid dunya, jadikanlah kehidupan dunia Anda ka'annaka gharib, seperti orang yang asing. Jamaah sekalian, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita bahwa kita hidup di dunia ini, jadikanlah diri kita sebagai orang yang asing. Di mana orang yang asing, dia tidak lama untuk tinggal di satu tempat. Dia hanya nginep paling seminggu, 2 minggu, atau beberapa hari, atau 1 bulan. Kenapa? Karena dia orang asing yang tidak menetap di satu tempat tersebut. Au 'abiru sabilin, atau dia berjalan di satu jalan, di mana orang yang berjalan di satu jalan pun dia tidak menetap. Kenapa? Karena dia tidak punya tempat tinggal, dia jalan saja, musafir. Jadi kedua-duanya, orang yang gharib, orang asing, dia tidak punya tempat tinggal. Yang kedua, au 'abiru sabil, orang yang melewati jalan juga dia tidak tinggal di tempat tersebut. Artinya apa? Bahwa kehidupan dunia ini hanya sebatas kita lewat saja. Sehingga orang yang asing, orang yang musafir, orang yang berjalan di satu jalan, dia ingin menuju suatu tempat. Ingin dia mungkin berziarah kepada keluarganya atau orang tuanya. Nah begitu juga kita, kalau kita jadikan kehidupan di dunia ini seperti orang yang asing, orang yang melewati satu jalan, maka tentunya saat kita menjadi orang yang asing, orang yang melewati satu jalan, kita membawa bekal. Agar ketika kita lewat, kita nggak kelaparan. Atau ketika kita menjadi orang yang asing, kita bawa bekal, kita juga nggak kelaparan. Dan kita akan menuju satu tempat. Yang kita tuju adalah negeri akhirat. Jadi negeri akhirat inilah yang akan kita tuju. Kenapa? Karena sesungguhnya kehidupan dunia ini seperti orang yang asing atau orang yang sedang berjalan di satu jalan.
Yang ketika kita berjalan di satu jalan, yang akan kita tuju adalah negeri akhirat. Nah, ketika kita tuju negeri akhirat, apakah yang kita tuju surga atau yang sebaliknya? Kalau kita menuju surga, maka tentunya pada saat kita berjalan ini, kita membawa bekal amal. Agar nanti pada saat perjalanan kita menuju akhirat, bisa mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak amal. Oleh karena itulah jamaah sekalian rahimakumullah, Fudail bin Iyad ketika beliau menemui seorang tua, maka beliau bertanya, "Wahai Syekh, berapa umur Anda sekarang?" Kemudian kata orang tua tadi, 60 tahun. Jadi umurnya sudah 60 tahun. Apa kata Fudail bin Iyad? Anda sudah berjalan 60 tahun. Sebentar lagi Anda akan sampai menuju Rabb Anda. Sebentar lagi Anda akan menuju akhirat. Apa yang Anda sudah, perbekalan apa yang Anda sudah siapkan? Kenapa? Udah 60 tahun berjalan di satu jalan dan sebentar lagi Anda akan sampai tujuan, Anda akan menghadap Rabb Anda akan mempertanggungjawabkan apa yang Anda amalkan, apa yang Anda kerjakan di dunia ini, apa yang Anda sudah siapkan untuk bisa mempertanggungjawabkan amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian rahimakumullah, Abdullah bin Umar atau yang dikenal dengan Ibnu Umar, salah seorang sahabat Nabi yang termasuk juga min ulama sahabah, di antara ulama-ulama sahabat, beliau mengatakan, "Idza asbahta fala tantadiril masa wa idza amsayta fala tantadir sabah wa khudh min sihhatika limarodik wa min hayatika limautik." Apa kata Abdullah bin Umar? Idza asbahta fala tantadiril masa. Apabila Anda berpagi-pagi, jangan Anda menunggu sore. Artinya ketika kita berpagi-pagi untuk melakukan satu amalan-amalan yang baik, jangan Anda nunggu entar-entar. Kenapa? Belum tentu sore kita masih hidup. Sehingga kesempatan Anda, kesempatan kita di waktu pagi untuk bisa beramal, untuk bisa melakukan amal soleh, manfaatkan. Jangan Anda tunggu sore. Kenapa? Belum tentu sore Anda masih bernapas. Belum tentu sore Anda masih bisa hidup. Wa idza amsayta fala tantadir sabah. Dan apabila Anda bersore-sore, maka jangan Anda tunggu pagi. Kenapa? Belum tentu Anda pada saat pagi besok Anda masih hidup. Sehingga manfaatkanlah waktu Anda pada saat itu juga untuk melakukan amal yang Anda akan jadikan sebagai bekal Anda untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak orang yang ketika pagi-pagi, ketika dibangunin oleh keluarganya, dia tidak bangun-bangun. Berapa banyak orang yang pagi-pagi ketika dibangunkan oleh suara adzan, dia tidak bangun. Kenapa? Karena kematian sudah datang di hadapan dia. Nah, oleh karena itulah, fa idza amsayta fala tantadir sabah. Apabila Anda bersore-sore, maka janganlah Anda tunggu pagi. Bisa jadi pada pagi hari Anda sudah tidak lagi bernapas. Bisa jadi pada pagi hari Anda sudah tidak lagi hidup di dunia ini. Sehingga pada saat Anda memiliki kesempatan di sore hari, di malam hari, manfaatkanlah untuk melakukan amal-amal soleh. Kemudian wa khudh min sihhatika limarodik. Jadikanlah saat Anda sehat untuk melakukan amal. Ketika Anda sakit, Anda tidak bisa melakukan amal. Artinya, ketika kita sehat, laksanakanlah kebaikan-kebaikan yang kita bisa. Jalankanlah sholat berjamaah. Banyaklah untuk membaca Al-Quran. Pergilah ke masjid untuk duduk di majlis ilmu. Karena kalau Anda sudah sakit, Anda tidak bisa untuk melakukannya. Ketika Anda sakit, tidak bisa melaksanakan untuk menuju masjid, untuk bisa sholat berjamaah. Tidak bisa duduk di satu kajian. Kenapa? Karena Anda sakit. Yang kedua, kata Abdullah ibnu Umar, wa min hayatika limautik. Dan manfaatkanlah hidup Anda sebelum datang kematian. Ketika kita hidup, manfaatkan, gunakan dengan sebaik-baiknya. Karena kalau kita sudah mati, maka kita tidak lagi bisa mampu untuk melakukan apa-apa.
Ketika seseorang sudah mati, maka tidak bisa untuk melakukan apa-apa, tidak bisa sholat, tidak bisa mengaji, tidak bisa sholat berjamaah. Maka manfaatkanlah waktu hidup kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Karena sesungguhnya kita hidup di dunia adalah orang yang asing, orang yang sedang berjalan di satu jalan, yang karena kita orang asing dan kita sedang berjalan di satu jalan, kita akan menuju satu tempat, dan tempat itu adalah akhirat. Dan akhirat itulah di mana kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan yang pernah kita lakukan. Oleh karena itulah jamaah sekalian rahimakumullah, hadis yang mulia ini mudah-mudahan bisa kita amalkan sehingga pada akhir hayat kita maka kita sudah membawa bekal dengan memperbanyak amal, dan pada akhir saat ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dimudahkan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup subhanalhamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.